yang paling layak adalah nasihat dari orang tua. Nasihat dari seorang ibu kepada anak, bagaimana nasihat engkau bisa menjadi istri yang baik, bagaimana engkau menjadi pasangan yang baik, bagaimana kau menjadi istri soleha, bagaimana kau menjadi istri yang baik untuk suamimu, bagaimana kau menjadi ibu yang baik untuk anak-anakmu. Nasihat terbaik adalah tentu nasihat dari orang tua kepada anak. Tapi ini karena saya pun juga ikut terlibat dan ikut berbahagia dengan acara hari ini, maka ada pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana ketika ingin berhasil dalam menjalankan mahligai rumah tangga, cuma satu modal utamanya, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah. Jalankan pernikahan sebab takwa kepada Allah. Di definisi takwa itu bagaimana? Ungkapan Sayyidina Ali ada 3 yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, menjadi pegangan buat kita semuanya yang pengantin lama, termasuk saya pribadi juga pengantin lama, khususnya untuk Adinda Najah yang besok kelak akan menjadi seorang istri. Ya. Pertama, kriterianya ada 3. Yang pertama adalah khauf minal jalil, takut sama Allah. Kalau udah menjadi seorang istri, emang kudu takut sama suami, tapi di atas takut kepada suami, takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau takut sama suami, kadang-kadang depan suami doang kita takut. Tapi kalau takut kepada Allah, di belakang suami pun kita hormat dan kita takzim dan kita melindungi dan menjaganya. Banyak orang di luar sana yang memahami takut sama suami, di depan suami mah takut, di belakangnya nggak menjaga kehormatannya, nggak menjaga martabat suami, tidak menjaga harga diri suami, tidak menjaga bagaimana semestinya suami. Di depan dia sangat mencintai, di depan sangat hormat, bahkan di depan takut kepada suami, di belakang ya Allah, untuk bilang balik ngomongin suami nggak pakai remnya nggak pakai rem, pokoknya terus mau bilang. Insya Allah orang sini orang yang pandai menjaga lisannya. Di depan suami takziman, wa takriman, wa mahabbatan, cinta, kasih, sayang kepada suami. Di belakang pun menjaga kehormatan suami, layaknya pakaian yang kita menutup aurat pasangan kita. Yang pertama khauf minal jalil, takutnya sama Allah. Kalau ada suami, udah ya neng ya, abang pergi neng, ntar neng jangan kemana-mana, pokoknya jangan keluar rumah dulu. Ya, begitu suami pergi, seorang istri yang solehah dia akan ingat terus pesan suaminya, dia nggak akan keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Itu khauf minal jalil, takut sama Allah, tentu juga takut sama suami. Tapi kalau nggak takut sama Allah, takutnya sama suami. Kata suami, neng, udah ya neng ya, udah ya, jangan pakai ikut arisan lagi ya neng. Iya bang, ngomong dia depan suami. Tapi begitu suami kagak tahu, ikut arisan. Udah ya neng ya, udah ya, jangan check out mulu ya neng ya. Neng, udah ya neng ya, jangan belanja mulu neng, udah, jangan check out. Kata dia, kata istrinya, iya bang, enggak ya. Ini udah terakhir kan. Besok dia bilang apa yang di rumah sama anak-anaknya. Nah, so kalau ada yang ngebil bilangin ya, bilangin ya. Kalau ada yang ngebil itu ada paket buat emak, bilangin jangan bilang buat emak gitu. Akhirnya gampang bisa kita buat kekurangan kita dengan berdusta. Alhamdulillah. Yang pertama takutlah kepada Allah. Suami memang bisa selalu. Suami nggak tahu apa yang kita lakukan. Tapi bukanlah kalau Maha mengetahui. Karena kalau kita selalu menanamkan takutnya kepada Allah, maka kita akan menjalankan pesan yang terbaik dari pasangan kita. Insya Allah, karena kita pengen jadi wanita yang terbaik, wanita yang menjadi perhiasan dunia, bahkan lebih baik daripada perhiasan dunia. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, takwa itu wal amal bitanzil, amalin apa yang sudah menjadi perintahnya Allah, amalin apa yang sudah menjadi pesan sampai kepadamu. Apa? Kita menjadi seorang istri, mudah-mudahan menjadi istri yang soleh. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan yang lebih indah selain suami memandang istri dengan pandangan menyenangkan. Bu, pandangan suami kepada istri dengan pandangan yang menyenangkan, bukan hiasan yang menor, bukan, mohon maaf, baju yang terbuka, bukan. Meskipun kadang-kadang nih pengantin lama, gimana Ustazah, apakah masih bisa menyenangkan suami? Bisa, tapi kan hari-hari saya pakai daster, nggak apa-apa. Yang penting
wajahnya tersenyum. Biar kata daster Bu, tapi wajahnya menyenangkan. Mau kopi? Boleh Neng, dengan senyum. Ma tahaddatsa bi hadisin illa wa tabassam, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Abu Dzar itu berkata, saya tuh mengikut Nabi nih. Senyum aja. Ma tahaddatsa bi hadisin illa wa tabassam. Enggak ada tuh ucapan yang keluar dari lisannya Nabi kecuali Nabi selalu tersenyum. Jadi senyum itu ibadah, senyum sunnah, senyum yang paling indah, senyum seorang istri kepada suaminya. Senyum yang paling indah, senyum istri kepada suaminya. Ucapan yang biasa-biasa aja, ucapan yang santai, ucapan yang lalai, gak ada gunanya, kadang-kadang mengandung hukum makruh. Tapi ucapan sia-sia, bercandaan yang mendatangkan pahala, bahkan mendatangkan rahmatnya Allah, adalah ucapan bercandaan yang sia-sia antara suami dengan istri. Kadang-kadang bercanda sama orang lain, kadang-kadang tuh ada sifat ghibahnya, namimahnya, kadang-kadang ada lalainya, ada kesia-siaan, dan itu menjadi faktornya nanti akan mendekati kepada kepatuhan, hukumnya makruh. Tapi suami istri bercanda, ngomong yang gak penting, setiap kata-kata yang mengandung pahala. Makanya Bu sampai rumah banyak bercanda lagi. Jangan mulu lah, jangan mulu. Bercanda sama suami mengandung pahala, argo pahalanya berjalan. Bu, bercanda ngomong yang gak penting sama suami jadi penting, bahkan jadi pahala. Pegangan tangan sama suami menggugurkan dosa. Berpandangan dengan suami, Masya Allah, mendatangkan rahmatnya Allah. Itulah yang dikatakan hubungan dalam pernikahan itu istimewa. Hal-hal yang dianggap remeh, hal-hal sia-sia, maka subhanallah semua argo pahala berjalan. Nih, wal amal bitanzil, amalin apa yang memang sudah diperintahkan oleh Allah. Apa diantaranya? Seorang istri berilah wajah yang menggembirakan. Nggak apa-apa dah, misalnya pengantin lama pada dasar. Tapi kalau kita memberikan ucapan yang santun yang baik, pasti suami kita adem hatinya. Mohon maaf buat apa? Waduh, mohon maaf, misalnya pakai bulu mata, matanya pakai krayon warna-warni, tapi wajahnya cemberut di hadapan suami, maka itu akan sia-sia. Udah yang ada aja begini, biar kata baju demen pakai daster, saya tahu nggak apa-apa. Biarpun kadang-kadang di rumah mau pakai bibir merah-merah banget kalau betah nggak apa-apa. Yang penting tampakkanlah senyuman, ucapan santun kepada suami, jangan mengeraskan kalimat, jangan mengeraskan suara di hadapan suami, maka tentu itu yang akan menenteramkan hati suami. Wal amal bitanzil, amalkan apa yang sudah Allah turunkan kepada kita, perintah sebagai seorang istri, taat sama suami, udah kelar urusan. Ya, ini nasihat buat saya pribadi. Nasihat buat yang pengantin lama, nasihat khususnya buat adik najah. Ya Allah, kalau taat sama suami, pintu surga terbuka lebar buat kita. Cuma 4 syaratnya kalau pengen perempuan masuk surga. Iza sholatil mar'ah khamsaha, sholat 5 waktu. Nah, pakai yang sunnah enggak? Wa shomat syahroha, besok Ramadan, puasa Ramadan yang benar. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, jaga kehormatannya, enggak gampang buka aib dirinya. Wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Suami bilang A, ya A. Suami bilang B, suami bilang C, suami bilang jangan keluar, suami jangan check out lagi. Tawar. Suami bilang, Neng, ntar malam jangan tidur dulu ya Neng. Gitu tuh, ya Allah, kenapa? Karena surga memang membuka lebar-lebar buat kita. Bisa sholat 5 khamsaha, sholat syahroha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Kilalah, dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana yang kau mau? Bu, pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Sholat udah? Puasa Ramadan? Tutup aurat? Gak buka aib? Taat sama suami? Ada yang empat nih yang menjadi penghalang nih. Setan tuh pandai. 1 gampang, 2 oke, 3 bisa, 4
cepat, kadang-kadang berat. Ternyata sumbernya di situ. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita lihat sama-sama, termasuk saya pribadi, kita semuanya kalau sam'an wa ta'atan dengerin taat udah kelar, insya Allah surga terbuka buat kita selama suami tidak memerintahkan ke dalam kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, nggak ada ketaatan kepada orang lain, kepada makhluk, termasuk kepada suami kalau memang suami perintahin kita maksiat kepada Allah. Selain maksiat turutin, bukan karena suami yang perintah, tapi karena memang Allah yang menganjurkan, Allah yang memerintahkan, kita harus taat sama suami. Insyaallah amal minanzil, amalkan apa yang sudah Allah perintahkan. Mudah-mudahan ada tugas kita karena aja ketika Bu, kalau pengantin baru jadi begini anak ibu. Pagi-pagi rambut basah, kata mertua, apa itu basah? Kamar bocor. Hujan semalaman. Ya Allah, Bu, aja ketika besok calon suami yaitu Adinda Ananda Arda berjabat tangan dengan wali dan akan menikahkan Adinda Najah, maka dia akan mengatakan saya nikahkan kau ya dengan anak saya dan lain sebagainya. Kemudian ketika Ananda Arda mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, aku terima nikahnya fulana binti fulan, aku terima nikahnya Najah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka itulah kewajiban seorang ayah berpindah kepada seorang suami. Jadi yang harus kita dahulukan adalah tentu suami kita. Bukan berarti kita menomorduakan orang tua, tapi insya Allah karena kita bakti sama orang tua, bentuk bakti kita adalah bakti kita kepada suami. Insya Allah. Dan yang ketiga, tentu yang tidak kalah penting, jalankan pernikahan ini dengan qanaah qalil. Terima apa yang sedikit, nanti Allah akan kirimkan yang banyak. Amin ya rabbal pernikahan pasti semua dimulai dari nol, dari dasar. Tapi kalau kita syukur, insya Allah Allah kasih kita yang biasa. Amin ya rabbal alamin. Udah 3 aja ya Bu ya. Hujan sudah mulai banyak turun, catering sudah mulai berjejer, aroma sudah mulai keluar. Mudah-mudahan yang kedua ini ada manfaatnya khusus buat pengajar dan juga buat kita semuanya. Pertama, takutlah kepada Allah, jalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Dan yang ketiga, kita punya sifat qanaah dengan apa yang Allah berikan melalui tangan suami kita. Insya Allah karena kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.